Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aan Siti Nurjana dari Rumah Sakit Trimaya Karawang. Di sini saya akan mendemonstrasikan edukasi pemberian ASI pada ibu. Selamat sore, Bu. Ibu, perkenalkan, saya Suster Aan ya, Bu ya. Sesuai janji kemarin ya, Bu ya, kita akan melakukan edukasi tentang ASI. Sebelumnya Ibu tahu nggak apa itu manfaat ASI atau semacamnya? Belum tahu sih. Baiklah Bu, kita akan menjelaskan ya Bu ya, apa sih itu ASI atau air susu ibu. Di sini kita lihat, sini ada manfaat ASI yaitu bagi ibu dan bagi bayinya. Makanan yang spesifik, ini khusus bayinya ya Bu ya. Terus makanan yang komplit kaya akan protein, enzim juga ya Bu ya. Suhunya selalu tepat, mudah dicerna dan diserap juga air susunya. Terus mencegah infeksi, bisa mencegah infeksi ya Bu ya. Sama promosi kedekatan emosional, yaitu bisa lebih dekat kayak emosionalnya antara ibu dan bayinya. Terus tumbuh kembangnya lebih baik, jadi tumbuh kembang dedeknya juga lebih baik juga. Di sini ada manfaat bagi ibu ya Bu ya, untuk mencegah perdarahan pasca melahirkan, membantu evolusi uterus, mencegah fertilitas kehamilan yaitu masa subur saat ibu menyusui, sebagai metode kontrasepsi alternatif. Metode kontrasepsi alternatif itu yaitu kayak KB alami ya Bu ya, serta merendahkan resiko kanker payudara dan ovarium, mengurangi beban kerja ibu juga, serta ibu merasa lebih diutamakan sama dedeknya gitu. Di sini ada perbedaan ASI dan susu sapi. ASI yaitu lemak, protein, dan laktosa. Kalau ASI itu tinggi gulanya ya Bu ya. Susu sapi lemak, protein, laktosanya ada tapi seimbang. Di sini ada sekresi dan produksi ASI ya Bu ya. Saat kehamilan, hasil dari interaksi beberapa hormon kelenjar dirangsang untuk menghasilkan susu, tapi hormon lain mencegah untuk dilepaskan. Saat menyusui terdapat dua refleks penting ya Bu ya. Ada prolaktin refleks dan oksitosin refleks. Nanti bisa dibantu dengan pijat oksitosin dan pijat laktasi. Di sini ada keuntungan untuk mengosongkan payudara, untuk mencegah pembengkakan payudara, meningkatkan umpan balik, untuk menghasilkan lebih banyak ASI juga, untuk pertumbuhan optimal bayi memerlukan promil dan hip milk. Di sini ada dua tipe ya Bu ya, dua tipe ASI. Yang pertama itu kolostrum, itu disekresikan selama minggu pertama, mengandung antibodi lebih dan sel-sel darah putih, dan memiliki kandungan protein lebih tinggi ya Bu ya, kolostrum itu. Serta transitional milk, yaitu disekresikan selama 2 minggu, kadar imunoglobulin dan protein menurun, sementara kadar lemak dan gula itu meningkat. Serta water milk, yaitu mengikuti transitional milk, lebih encer tapi mengandung semua nutrisi penting bagi pertumbuhan optimal bayi ya Bu ya. Tipe ASI yang kedua yaitu preterm milk, yaitu susu dari ibu yang melahirkan bayi prematur ya Bu ya, mengandung lemak, protein, natrium, besi, dan imunoglobulin yang tinggi yang dibutuhkan oleh bayi prematur ya Bu ya. Serta ada promilk dan Hild milk yang tadi dijelaskan di awal ya Bu ya. Promil yaitu dihasilkan saat mulai menyusui, kaya akan protein, gula, vitamin, mineral, dan air yang dapat menghilangkan rasa haus bagi bayinya. Serta Hild milk yaitu muncul saat akhir menyusui, kaya akan lemak dan menghasilkan energi yang dapat mengenyangkan bayi ya Bu ya. Di sini juga ada kebijakan ASI menurut WHO.
ada ASI dapat memenuhi kebutuhan 100% kebutuhan bayi pada 6 bulan pertama, 70% pada usia 6 sampai 8 bulan, 55% pada usia 9 sampai 11 bulan, 30% pada usia 12 sampai 23 bulan ya Bu ya. Serta ada ASI eksklusif selama 6 bulan, ASI dan MPASI selama usia 6 bulan ya Bu. Makanan, keluarga, dan ASI sampai usia 2 tahun. Terus di sini juga ada ya Bu ya, tanda bayi mendapatkan ASI yang adekuat, yaitu miksi atau pipis ya Bu ya, 6 sampai 8 kali selama 24 jam itu normal ya Bu ya. Tertidur tenang dalam 2 sampai 3 jam sehabis minum. Jadi ibu nggak usah khawatir kalau misalkan dedeknya habis minum terus tidurnya 2 sampai 3 jam ya Bu ya, ibu nggak usah khawatir karena itu masih normal. Serta berat badan naik 20 sampai 40 gram per hari. Terus kembali ke berat badan awal dalam 1 sampai 2 minggu. Kan ada ya Bu ya ibu-ibu yang khawatir kok berat badannya menurun dari minggu pertama sampai minggu kedua. Jadi ibu nggak usah khawatir ya Bu ya, karena ini masih normal. Terus di sini ada kunci keberhasilan ASI eksklusif ya Bu ya. Kunci keberhasilannya yaitu perlekatan kulit, jangan membuang kolostrum. Jadi ibu-ibu kalau misalkan ASI pertama itu jangan dibuang ya Bu ya, itu baik untuk dedeknya. Serta rawat gabung, ibu dapat menyusui dalam posisi duduk atau tertidur boleh. Terus menyusui minimal 8 kali dalam sehari ya Bu ya. Di sini ibu posisi saat menyusui bisa sambil duduk, tiduran ya Bu ya. Terus di sini juga ada perlekatan yang benar. Jadi cara menyusui yang benar ya Bu. Benar, cara menyusui yang benar yaitu sebagian besar puting masuk ke dalam mulut bayi. Jadi puting susu ibu itu masuk ke dalam mulut bayinya ya Bu ya. Terus bibir atas dan bayi melipat keluar. Mulut terbuka lebar. Jadi mulut dedeknya harus terbuka lebar ya Bu ya. Terus ibu tidak merasa sakit. Jadi ibu saat menyusui kalau misalkan merasa sakit itu berarti cara posisi menyusunya salah ya Bu ya. Hanya terdengar suara menelan, jadinya harus terdengar suara menelan kayak gitu ya Bu ya. Terus isapan lambat dan dalam, meskipun lambat tapi dalam ya Bu ya. Kadang ada jeda, kalau misalkan ada jeda juga nggak apa-apa ya Bu ya, soalnya itu bagus. Terus neonatus terlihat menelan, jadi dedeknya sama ibu diliatin menelan tidak ya Bu ya. Terus payudara terasa lebih kosong. Kalau misalkan ibunya udah menyusui dedeknya harus terlihat kosong payudaranya. Di sini ada cara penyimpanan ASI bagi bayinya ya Bu ya. Di sini ada di suhu ruangan kurang lebih 6 jam. Terus ini di freezer ya Bu ya, kurang lebih 8 hari. Sama ini di bawah kulkas bisa bertahan sampai 24 jam. Di sini ada di cooler bag menggunakan es-gel ya Bu ya, bisa bertahan 24 jam. Terus di freezer kulkas 1 pintu, tapi ibu menyimpannya di freezernya ya Bu ya, bisa bertahan 2 minggu. Kalau misalkan di kulkas 2 pintu itu bisa bertahan sampai 6 bulan ya Bu ya. Tapi ibu nanti nyimpan ASINya di freezernya ya Bu ya, nggak boleh di bawahnya. Terus di sini ada deep freezer, yaitu kulkas khusus untuk ASI ya Bu ya, bisa bertahan 12 bulan ya Bu ya. Di sini cara mencairkan ASI, kan suka pada bingung ya Bu ya ibu-ibu kalau misalkan mau mendinginkan ASINya. Jadi ibu ambil susu, ambil air ASINya,
yang masih beku, terus simpan di bawah freezer, tunggu sampai asinya itu mencair. Kalau misalkan sudah mencair, ibu ambil, siapkan mangkok atau kom yang berisi air hangat, hangat kuku ya Bu ya. Tunggu sampai larutan yang ada kan ya Bu ya, yang kuning-kuning atasnya itu, tunggu sampai larut. Jadi ibu jangan pernah menggunakan microwave untuk mencairkan ASI karena bisa merusak protein atau enzim dalam ASI tersebut ya Bu ya. Dan kalau misalkan ibu sudah memberikan ASI selama 24 jam, ibu jangan pernah kasih lagi ke dedeknya, mending nanti susunya dibuang aja airnya ya Bu ya. Udah. Baik Bu, terima kasih ya Bu ya atas waktunya tentang edukasi mengenai ASI ya Bu ya. Kalau misalkan ibu ada yang ditanyakan atau tidak mengerti, ibu boleh kontak saya. Sampai sini ibu paham tidak Bu? Sudah paham. Ya sudah. Terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Selamat sore. Selamat sore. Demikian demonstrasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.